Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dengan Berita Bali hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama yang kami sajikan untuk Anda. Tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah KMP Tunu Pratamajaya. Akibat erupsi Gunung Lewotobi, 24 jadwal penerbangan di Bandara Ngurah Rai dibatalkan. Hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Jembrana. Mohon izin melaporkan situasi terkini air setinggi lutut orang dewasa. Hujan deras mengakibatkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Jembrana, seperti di perumahan Geria Indah, Desa Kaliaka, Pendem, dan Terusan. Akibat hujan deras menyebabkan kawasan permukiman di wilayah ini terendam. Ketinggian air mencapai paha orang dewasa, sehingga menyulitkan sekitar 70 kepala keluarga untuk beraktivitas. Di Medewi, hujan juga menyebabkan 1 rumah roboh dan pohon tumbang di depan SMPN 1 Negara. Begitu juga di Desa Batu Agung terjadi longsor di sejumlah titik. Laporan untuk komandan nih. Hujan deras juga menyebabkan Sungai Ijo Gading yang meluap menghanyutkan 3 perahu milik warga. Dari hasil mitigasi kita sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Karena kita tahu tidak lama lagi, ya akhirnya kemarin terbukti antara 15 sampai 30 menit air itu sudah surut ya. Nah yang paling urgent memang ada 1 longsor. Ya, longsor di daerah Palungan Batu, Batu Agung. Warga yang terdampak itu kan di perumahan ya, yang di BB Agung ya. Itu ada 12 rumah tetapi yang isi 8. Akhirnya 8 itu kita koordinasi dengan kelurahan. Kita fungsikan sementara di sekolah dasar. Karena kemungkinan mereka untuk tidur itu tidak bisa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jembrana mengimbau masyarakat tetap waspada dan segera melapor jika muncul potensi bahaya. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Kamera pengawas milik warga merekam detik-detik ketika pohon beringin setinggi sekitar 15 meter tumbang pada Senin 7 Juli dini hari. Peristiwa terjadi saat warga masih tidur lelap di tengah hujan deras menerpa wilayah Bali. Pohon beringin berusia puluhan tahun tersebut menimpa warung dan mobil milik warga. Hingga Senin pagi, pemilik rumah Wayan Sugiana belum berani mendekat karena batang pohon berdiameter hampir 2 meter tersebut juga menimpa tiang listrik bertegangan tinggi. Kejadiannya pas hujannya udah pegang ya, redup, yang pun kedengarannya dari rumah nih ya, dari pak kecil belah yang lihat ke belakang itu yang pun pohon beringinnya tumbang. Udah pernah ditebang setengah. Terus yang kena apa aja nih Pak? Ya? Yang kena apa aja nih? Yang kena niki warung sama keri yang tertimbun di dalam. Mobil ya? Iya, mobil keri. Kira-kira kalau kerugiannya dugaannya berapa nih Pak? Perkiraan? Kalau perkiraan niki sekitar 200-an. 200-an ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Cuaca ekstrim saat ini tengah melanda kawasan Bangli. Meskipun demikian, masih banyak pendaki yang ingin menaklukkan Gunung Abang di Kintamani, termasuk 6 remaja asal Denpasar. Namun naas di antara mereka mengalami musibah. Mereka awalnya berhasil mendaki hingga pos 3. Namun akibat cuaca ekstrim, suhu pun menjadi semakin dingin dan medan yang licin. Akibatnya salah satu anggota rombongan, Made Bagus Osi Mahadeva Merta Prawidi, asal Denpasar, mengalami sesak napas.
dan 2 orang rekan yang mengalami hipotermia. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD dan Pemadam Kebakaran Bangli, Iwayan Wardana yang menerima laporan, langsung mengerahkan tim ke lokasi. Tim gabungan yang terdiri dari Tim Reaksi Cepat atau TRC BPBD Bangli, TRC BPBD Provinsi Bali, Basarnas Pos Karangasem, dan PMI Bangli harus bekerja keras karena cuaca buruk. Tim akhirnya berhasil mengevakuasi dan langsung membawanya ke rumah sakit. Masyarakat berkeinginan untuk melakukan pendakian ke khususnya Gunung Abang, ya setidaknya pertama memastikan kondisi cuaca, yang kedua penting lagi kondisi tubuh ya seperti itu, keadaan sehat fit, yang ketiga sudah tentu harus menggunakan pemandu lokal sehingga pada saat nanti membutuhkan pertolongan kita bisa kontak melalui pemandu sehingga kita bisa lakukan evakuasi secara cepat, sehingga kita masyarakat yang pertolongan kita lakukan penanganan dengan baik. BPBD Bangli meminta masyarakat yang hendak mendaki Gunung Abang agar mempersiapkan secara matang, termasuk memantau terus perkembangan cuaca dan tidak lupa membawa pemandu lokal. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.